Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenalkan, saya Rois Bawon Hati, asli Jawa Timur, Probolinggo. Kemudian kami adalah bapak daripada Panti Asuhan Manarul Mabrur yang terletak di Jalan Suratul Mustaqim nomor 1, Budak Payung, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Kami Panti Asuhan berdiri tahun 2012. Kemudian awalnya kami bermaksud ingin menampung anak-anak jalanan untuk kita sekolahkan, tetapi terlalu sulit untuk penanganannya. Akhirnya kita putuskan untuk menolong siapa saja yang butuh ditolong, membantu siapapun yang butuh dibantu. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah berjalan 9 tahun dan ini tahun ke-10. Kami khususkan untuk menampung bayi-bayi dari salah pergaulan dari seluruh Indonesia. Dari bayi-bayi ini jumlah anaknya sudah ada 50. Kemudian ini yang terkecil 2 hari kemarin lahir, alhamdulillah sehat, ini laki-laki. Dan ini juga semua kita lahirkan, kita bantu kelahirannya, kemudian kita rawat di Panti Asuhan Manarul Mabrur. Seluruh orang tuanya ini sudah kembali ke daerahnya masing-masing. Mereka-mereka ini datang ke panti dalam kondisi hamil. Ada yang hamil 4 bulan sudah ada di panti, kemudian ada yang 6 bulan dari seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, kemudian Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian dari Sulawesi juga ada. Kemudian setelah kita tampung beberapa waktu, kemudian kita bantu proses kelahirannya, kemudian ibunya pamit pergi untuk kembali beraktivitas lagi. Yang sekolah masih sekolah, kemudian yang bekerja akan kembali bekerja, kemudian bayinya dititipkan di panti. Iya, panti sini semua. Alhamdulillah total sudah 51 anak. Usia yang paling kecil ini 2 hari, kemudian TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, kemudian ada dewasa juga. Yang datang ke sini biasanya konfirmasi dulu. Konfirmasi, tanya apakah ini panti asuhan yang bisa menampung bayi-bayi, terutama dari salah pergaulan. Saya katakan iya. Kemudian saya tanya biasanya dari mana? Kok tahu di sini ada panti? Mereka-mereka itu selalu menjawab dari media. Sementara kami sendiri gaptek, orang tua tidak paham tentang internet, tapi kuasa Tuhan ya, kuasa Tuhan, kehendak Allah. Kemudian kami katanya banyak tersebar di media-media sosial. Banyak dikenal di media. Ada yang hamil 4 bulan sudah datang, kemudian ada yang 6 bulan. Pengambilannya tidak terbatas. Jadi kalau memang ibunya boleh mau mengambil sejak kecil ya tidak apa-apa. Tetapi kalau memang percaya kepada kami didik sampai sarjana. Dan alhamdulillah hari ini sudah wisuda 6 sarjana. Kemudian yang kuliah hari ini masih 3, kemudian yang lain itu SD, SMP, SMA. Jadi siapapun yang butuh dibantu, ya kita bantu sebisanya. Siapapun, dari manapun yang butuh pertolongan, ya kita tolong sebisanya. Jadi ada yang datang ke sini sudah lulus SD karena keadaan ekonomi keluarganya tidak mampu menyekolahkan sampai SMP, ya kita tampung. Nah, biasanya mereka-mereka yang hadir ke sini dalam usia dewasa, usia besar itu karena masalah rumah tangga. Orang tuanya berpisah, kemudian tidak ada siapa-siapa, kemudian keluarga yang lain juga tidak mau menampung, dan tidak ada yang mampu untuk menampung mereka, kemudian datang ke panti kami, kemudian kami sekolahkan apa yang butuh. Kita sekolahkan sampai dia mampu sekolahnya, targetnya sampai S2. Targetnya sampai S2, tapi sampai hari ini anak-anak baru diploma 3 itu sudah bekerja. Ada yang baru strata 1 sudah bekerja, karena mungkin
juga melihat kondisi kami, kasihan juga melihat bapaknya membiayai anak sebanyak ini. Sejak awal kami itu memang berniat mandiri sebisanya. Jadi sejak awal berdirinya tahun 2012 itu kami putuskan untuk tidak mencari sumbangan, tidak mencari donatur, dan tidak minta subsidi pemerintah. Bukan karena apa-apa, tapi karena kami ingin mengajari agar anak-anak yang kita didik itu menjadi orang-orang yang benar mandiri. Dan itu harus diberi contoh. Itu harus diberi contoh. Ternyata contoh itu lebih dibutuhkan daripada nasihat. Ketika kami ajari mereka untuk mandiri, untuk berjuang dalam kehidupan ini, sebab kehidupan ini kan kita tahu tidak bisa mengharapkan belas kasihan siapapun di Allah. Alhamdulillah semuanya ajaib, Mas. Semuanya ajaib di sini itu. Saya pernah diajari oleh guru-guru saya bahwa kehidupan itu sudah ada yang mengatur. Asalkan kita kuat lakunya, itu insya Allah dicukupi oleh Allah. Semuanya datang di saat keperluan, Mas. Iya, tanpa disangka-sangka. Sering terjadi hal-hal yang ajaib ketika kami, suatu ketika biaya sekolahnya anak-anak itu sampai 4 bulan tidak terbayar. Tidak terbayar. Kami itu merasa malu kepada sekolahan karena kami tidak pernah minta keringanan. Sebab saya mengajari anak-anak, jangan minta gratis sesuatu itu, tetapi minta bisa. Minta bisa. Kemudian saya lihat sembako itu kok ada sekitar 40 sak. Kemudian kalau dijual pasti tidak cukup ini untuk bayar. Akhirnya kita keluarkan, kemudian kita bagikan ke masyarakat sepertiga, 2/3. Jadi kita tinggalkan 12 sak itu. Sudah kita bagi saja. Semua yang ada bingungan anak-anak itu. Loh kok malah dikasihkan orang. Kita tunggu saja beberapa waktu nanti. Ternyata alhamdulillah setelah 3 minggu dari saya membagi sembako yang ada di kami itu, tahu-tahu saya mendapat kwitansi dari sekolah-sekolah anak-anak itu lunas SPP. Saya tanya, loh kok bisa, dari mana lunasnya? Ada jemaah pengajian ibu-ibu yang datang ke sekolah-sekolah itu mencari anak panti asuhan yang belum biaya administrasinya sekolahan belum terbayarkan. Ternyata alhamdulillah lunas semua. Ya, keajaiban seperti itu masih banyak sekali terjadi. Ya, kekuatan kami hanya yakin saja. Dan kami berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Yang membantu kami hari ini adalah anak-anak kami dan anak-anak yang kami didik. Jadi ada yang datang ke panti ini sudah usia besar, usia SD, itu datang ke sini, kemudian kita sekolahkan. Ketika dia sudah SMP, SMA, bisa membantu adik-adiknya, bisa memandikan adik-adiknya, kemudian mengganti popoknya, bedong, memandikan bayi, mereka sudah bisa. Coba kita latih. Karena kalau kita mengajak orang lain, kami tidak bisa menggaji mereka, Mas. Kami tidak bisa menggaji mereka. Maka kami berusaha untuk apapun, ya kita urusi sendiri, kita atasi sendiri, sebisanya. Ada, alhamdulillah, selama 10 tahun ini, yang dibawa oleh keluarganya itu 2. Iya, diambil oleh keluarga besarnya, karena ibu yang melahirkan ketika di sini 2 bulan, kemudian selalu rindu dengan bayinya. Akhirnya mereka memutuskan untuk diambil. Kita persilakan, tidak perlu mengganti apapun, karena kita hanya ingin menolong saja. Selama ini ibu-ibu keluarga adopter yang menginginkan mengadopsi anak itu banyak sekali, Mas. Kurang lebih ada 45 keluarga mungkin 10 tahun itu. Tapi selama ini setiap ibu hamil yang datang selalu saya tanya, ini nanti anaknya bisa diadopsikan atau tidak? Nah, kemudian ibunya berjanji suatu ketika akan datang lagi ke sini untuk menjenguk anaknya. Maka kami putuskan di sini tanpa seizin ibu kandungnya tidak ada adopsi, Mas. Sementara, maaf. Jadi kalau memang ketika si ibu hamil ini dalam kondisi hamil kemudian mengizinkan nanti bayinya untuk diadopsikan, ya kami izinkan, kami keluarkan, kami hubungi mereka-mereka yang dulu pernah pesan bayi kepada diri kami. Dan alhamdulillah sudah ada 1 kemarin. Sudah ada 1 perempuan yang hamil 7 bulan, kemudian saya tanya, ini nanti bayinya boleh diadopsi tidak? Ibunya bilang boleh, kemudian ya kita punya langganan Mas, bidan. Kita biasanya ke bidan, nanti kalau bidan sudah tidak sanggup, kemudian kita dirujuk ke rumah sakit, biasanya seperti itu. Biasanya tidak mesti, Mas, dan yang datang ke sini juga
ibu-ibu yang masih pelajar, masih mahasiswi, kemudian ibu-ibu yang bekerja merantau, kadang-kadang juga janda tanpa suami. Biasanya begitu setelah kita tolong proses kelahirannya, kita bantu biayanya, kemudian ada yang 1 hari langsung pamit. Ya, langsung pamit. Kita bebas mas, jadi maunya seperti apa. Kalau yang dituntut mereka harus masuk kembali kerja, ya biasanya 2 hari 3 hari sudah pamit pergi. Alhamdulillah sampai hari ini tidak kembali lagi. Ada yang 7 tahun tidak kembali, tidak menghubungi. Ada yang 5 tahun tidak pernah menghubungi sama sekali. Ada yang 6 tahun tidak pernah menghubungi. Ada yang masih baru umur 4 bulan ya dijenguk. Ada yang 2 tahun tidak dijenguk sama sekali. Karena kami masih 10 tahun mas, jadi bayi yang kita lahirkan paling besar itu baru 7 tahun mas. Baru 7 tahun, 7 tahun setengah. Tapi kalau yang sudah datang ke sini usia SD itu sudah tahu keluarganya. Jadi begitu yang lulus sarjana kemarin, ya ada yang pulang ke kampungnya karena di kampungnya masih ada family-familinya, ada yang family-family. Jadi belum mas, belum. Nanti jika memang mereka sampai dewasa belum diambil, ya identitas sesungguhnya pasti kita ceritakan. Sesungguhnya bapak ini hanya menolong dan kamu punya seorang ibu. Kami kan selalu minta identitas mas, KTP biasanya. Alhamdulillah tahu mereka karena mulai sejak kecil seperti ini mas, mereka hidup bersama kami, tahunya ya saya orang tuanya. Kami adalah bapaknya, kemudian istri itu adalah ibunya. Dan yang kami tanamkan betul-betul di sini adalah rasa kekeluargaannya. Setiap ada adik yang baru lahir, sudah saya kabari ini. Si kecil-kecil ini kakak-kakak sudah saya kabari bahwa nanti sore akan ada adik baru, cowok. Gitu. Nanti kita kasih nama siapa? Gitu. Kita tanamkan kekeluargaannya mas, persaudaraannya, karena mereka lahir dari rahim yang berbeda, tetapi mempunyai nasib dan kondisi yang sama. Mereka harus diberi kesempatan yang sama untuk bahagia seperti anak-anak yang di luar sana. Maka kami sangat sayang kepada mereka. Mereka adalah keluarga kami, bukan anak asuh kami. Alhamdulillah saya punya anak 3, cucu 2. 2 tahun yang lalu cucu saya ajak untuk sekolah di sini dan beserta ayah ibunya. Dan semuanya sudah berkumpul di sini membantu kami untuk merawat anak-anak ini. Manusiawi mas, capek pasti, tetapi dasarnya cuma satu mas. Kenapa kami masih bertahan? Kami itu sangat mencintai negeri ini dan sangat mencintai semua orang yang ada di dalamnya. Maka kami tidak tega saudara-saudara kami menangis karena sebuah masalah. Jadi dasarnya cinta, capek itu ternyata kalah mas dengan cinta. Ya hanya cinta saja. Seberat apapun kalau itu dilakukan dengan rasa cinta, insya Allah akan jadi ringan. Hanya cinta saja mas. Yang paling kami susah hari ini adalah membangun karakternya. Karena sejak awal kami ingin membangkitkan kembali karakter Nusantara. Saya pernah diceritani waktu saya masih SD dulu oleh guru sekolah saya, bahwa Indonesia ini terkenal di seluruh dunia karena kebaikannya. Orang Indonesia itu terkenal karena baiknya sekali, kemudian sangat toleran, kemudian gotong royong, kepeduliannya sangat tinggi. Tetapi setelah kami saksikan fakta di kehidupan ini mulai luntur karakter-karakter itu, dan itu kewajiban kita yang harus membangkitkan kembali, mewariskan karakter Indonesia, karakter Nusantara ini kepada generasi, sehingga nanti Indonesia, anak-anak negeri ini benar-benar menjadi orang Indonesia. Kami terbuka 24 jam, kalau mau hadir terbuka 24 jam. Kami temui dan tidak pernah libur kita itu, karena ini adalah rumahnya orang banyak, dan ini adalah anak negeri, anaknya semua orang yang ada di negeri ini. Saya sebenarnya pendidikan terakhir itu tarbiyah mas, tetapi DO karena biayanya tidak ada, karena kami dari keluarga yang sangat miskin di kampung itu. Kemudian saya belajar Tibun Nabawi. Saya senang kalau bisa membantu orang yang sakit menjadi sehat. Pokoknya kami berusaha membahagiakan siapa saja yang kita temui. Kemudian kami merantau di Semarang tahun 90, kemudian kami aktif di kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, kemudian kami coba berbuat yang nyata bagi kehidupan masyarakat. Kemudian kami sama teman-teman kemudian mendirikan yayasan sosial. Jadi
Tidak usah mengurangi orang lain untuk menjadi baik, tapi coba diri kita saja, tidak menambah keburukan di negeri ini. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu sebagai sebuah pengalaman. Tapi kedepannya bagaimana kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Memang zamannya sudah seperti ini, tetapi hukum agama itu pasti melarang. Agama apapun, sebisanya ya ditahanlah mas sampai menikah, sebisanya. Karena jangan sampai apa yang kesalahan yang kita lakukan kemudian menjadi beban orang lain.